Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Guru Geografi. Barang tambang mineral logam dan pemanfaatannya. Apakah barang tambang mineral logam itu? Barang tambang mineral logam adalah mineral yang unsur utamanya mengandung logam, memiliki kilap logam, dan pada umumnya bersifat sebagai penghantar panas dan listrik yang baik. Barang tambang mineral logam dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah mineral logam mulia, kemudian mineral logam radioaktif, mineral logam besi, mineral logam ringan, dan mineral logam dasar. Kita bahas satu persatu dari logam mulia beserta contoh-contohnya. Contoh logam mulia dan pemanfaatannya. Logam mulia adalah logam yang disebut juga dengan logam adi, adalah logam yang tahan terhadap korosi maupun oksidasi, serta memiliki nilai jual yang tinggi. Beberapa contoh dari logam mulia antara lain yang pertama adalah emas. Emas adalah unsur kimia dengan simbol Au, aurum dengan nomor atom 79, merupakan logam berwarna kuning mengkilap, berat, lunak, dan mudah ditempa atau dibentuk. Emas, tingkat kekerasannya berkisar antara 2,5 hingga 3 dalam skala Mohs. Emas merupakan logam mulia yang paling populer bagi masyarakat, sering digunakan sebagai perhiasan dan barang investasi. Contoh logam mulia yang kedua adalah perak. Perak adalah unsur kimia dengan simbol Ag atau argentum dengan nomor atom 47. Merupakan logam transisi lunak berwarna putih dan mengkilap. Perak adalah konduktor listrik yang paling baik, bahkan lebih baik dari tembaga. Perak memiliki nilai jual tinggi dan merupakan salah satu logam mulia yang tidak mengalami proses korosif. Banyak digunakan sebagai barang investasi dan perhiasan. Logam mulia berikutnya yang ketiga adalah platina. Platina adalah unsur kimia dengan simbol Pt dan bernomor atom 78. Merupakan logam mulia yang memiliki keunggulan, yaitu tahan terkena panas dan tidak memudar. Platina banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan perhiasan dan barang investasi. Juga di bidang medis, misalnya digunakan sebagai alat penguat atau penyangga pada tulang yang patah. Contoh logam mulia yang keempat adalah palladium. Palladium adalah unsur kimia berlambang Pd dengan nomor atom 46. Merupakan logam berwarna putih berkilau keperakan dan termasuk golongan platina, tetapi memiliki titik lebur dan kerapatan yang paling rendah di antara keluarga platina. Palladium pada industri otomotif digunakan sebagai katalis untuk mengubah gas buang berbahaya menjadi kurang berbahaya, misalnya CO diubah menjadi CO2. Palladium dimanfaatkan pula sebagai barang investasi dan perhiasan. Logam mulia yang kelima misalnya adalah osmium. Osmium adalah unsur kimia dengan lambang OS dan nomor atom 76, merupakan logam berwarna putih abu-abu yang berkilap serta tahan terhadap korosi. Osmium adalah logam yang paling padat dengan kepadatannya 2 kali lipat daripada timbal. Osmium dimanfaatkan sebagai katalis gas buang kendaraan bermotor dan juga digunakan untuk ujung pulpen yang berkualitas serta ujung jarum fonograf. Berikutnya adalah contoh logam mineral radioaktif. Logam radioaktif adalah mineral logam yang memiliki gejala radioaktif sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan serta tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi dalam mengelolanya. Beberapa contoh dari logam radioaktif ini dimanfaatkan sebagai sumber energi pada PLTN. Contohnya adalah misalnya yang pertama adalah plutonium. Plutonium adalah logam radioaktif bernomor 94 dengan simbol Pu. Merupakan logam yang sangat langka dan merupakan logam aktinida berwarna putih keperakan. Plutonium
ketika terpapar oleh kelembapan udara akan membentuk oksida dan hibrida dengan volume 70% lebih besar dan menjadi bubuk yang dapat menyala secara spontan. Plutonium merupakan racun radiologis yang dapat berakumulasi dalam sumsum tulang, sehingga proses plutonium harus teliti dan sangat hati-hati karena tingkat bahaya tersebut. Logam radioaktif yang kedua adalah uranium. Uranium merupakan unsur kimia dengan simbol U dan nomor atom 92 dengan warna putih keperakan dan termasuk dalam deret aktinida dalam tabel periodik. Uranium memiliki bobot atom terberat kedua setelah plutonium di antara semua unsur-unsur kimia yang dapat ditemukan secara alami. Logam radioaktif yang ketiga adalah thorium. Thorium atau Th adalah logam radioaktif dengan nomor atom 90 yang berwarna keperakan. Saat terkena udara, thorium akan menjadi bernoda hitam dan membentuk thorium dioksida. Logam thorium cukup keras, mudah dibentuk dan memiliki titik lebur yang tinggi. Thorium adalah aktinida elektropositif yang cukup reaktif dan bisa menyala di udara saat terbagi halus. Contoh logam radioaktif yang keempat adalah radium. Radium adalah unsur kimia dengan simbol Ra dengan nomor atom 88 yang berwarna hampir putih bersih. Jika terekspos oleh udara, radium akan teroksidasi dan berubah menjadi hitam. Radium mempunyai tingkat radioaktivitas yang tinggi. Baik, itu adalah contoh-contoh dari logam radioaktif yang secara umum penggunaannya lebih banyak untuk kegiatan di pembangkit listrik tenaga nuklir. Berikutnya adalah contoh logam besi dan pemanfaatannya. Logam besi atau logam fero adalah logam atau kelompok logam yang terbentuk dari kandungan utamanya besi dan bercampur dengan karbon. Beberapa contoh dari logam besi, yang pertama adalah kromium. Kromium adalah logam keras dengan simbol Cr dan bernomor atom 24. Kromium berwarna keperakan berkilau, rapuh, dan tidak stabil terhadap oksigen. Jika tersinggungan dengan udara, maka akan menghasilkan oksida tipis. Logam kromium banyak dimanfaatkan untuk melapisi logam lain agar lebih tahan karat, misalnya pada blok-blok mesin. Jika kita melihat blok mesin itu begitu mengkilap, itu karena dilapisi oleh kromium. Berikutnya adalah besi. Besi merupakan unsur kimia dengan simbol Fe dan bernomor atom 26. Merupakan logam keras dalam deret transisi pertama dan merupakan unsur logam yang melimpah di bumi. Besi merupakan logam yang paling banyak ditemukan di bumi setelah aluminium. Besi banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk bahan konstruksi bangunan, pagar, bahan mesin berat, dan perkakas. Contoh di gambar kita bisa melihat jembatan, ini banyak yang menggunakan material besi sebagai penguatnya. Logam besi yang ketiga berikutnya adalah mangan. Mangan adalah unsur kimia dengan simbol Mn dan atom bernomor 25. Manganese. Mangan merupakan logam transisi yang berwarna perak metalik. Di bidang industri banyak digunakan dalam industri pembuatan baja. Logam besi yang keempat adalah molybdenum. Molybdenum merupakan unsur kimia dengan simbol Mo dan bernomor atom 42. Molybdenum merupakan logam yang ditemukan pertama kali oleh ahli kimia modern. Berwarna hitam mengkilap dan memiliki kemiripan dengan timbal. Molybdenum pada bidang industri digunakan untuk bahan paduan membuat baja dan untuk membuat bahan baterai bersuhu tinggi. Logam besi yang kelima adalah nikel. Nikel adalah unsur kimia dengan simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel berwarna putih keperakan, sedikit semburat keemasan. Nikel termasuk logam transisi dan memiliki sifat keras serta ulet.
Di bidang industri banyak digunakan sebagai bahan baterai perangkat elektronik seperti smartphone. Kalau kita melihat ada baterai dengan simbol NiMH, ini berarti Ni-nya ini adalah nikel. Contoh logam besi berikutnya adalah wolfram. Wolfram atau disebut tungsten adalah unsur kimia dengan simbol W bernomor atom 74. Wolfram merupakan logam dalam deret transisi ketiga yang sifatnya langka, keras, dan rapuh. Wolfram banyak digunakan sebagai katalis dalam industri dan sebagai proyektil penembus di bidang militer. Berikutnya adalah contoh dari logam dasar dan pemanfaatannya. Logam dasar adalah sekelompok logam umum yang relatif tidak mahal. Misalnya, contohnya yang pertama adalah antimon. Antimon adalah unsur kimia dengan simbol Sb atau stibium dan bernomor atom 51. Antimon adalah logam dengan warna putih keperakan berbentuk kristal padat yang rapuh. Antimon memiliki kemampuan daya hantar listrik dan panas yang lemah. Logam ini banyak digunakan oleh pabrik semikonduktor dalam pembuatan diode dan detektor inframerah. Logam dasar yang kedua adalah bismut. Bismut adalah unsur kimia dengan simbol Bi dan bernomor 83. Merupakan logam dengan kristal trivalen yang memiliki konduktivitas termal yang terendah atau lemah. Senyawa bismut yang bebas timbal sering digunakan sebagai bahan kosmetik dan dalam bidang medis. Logam dasar yang ketiga adalah tembaga. Tembaga adalah unsur kimia dengan simbol Cu atau suprum dan bernomor atom 29. Merupakan logam dengan warna jingga kemerahan, halus, lunak, dan korosif atau mudah berkarat. Tembaga dapat dijadikan sebagai konduktor panas dan listrik yang baik. Banyak digunakan sebagai bahan untuk membuat kawat atau kabel listrik. Ya, itu adalah manfaat dari tembaga. Logam dasar yang keempat adalah timbal. Timbal adalah unsur kimia dengan simbol Pb dan bernomor atom 83. Kita sering menyebutnya juga dengan timah hitam. Timbal merupakan logam berat dengan massa jenis yang lebih tinggi daripada logam yang lain. Timbal memiliki sifat lunak, mudah ditempa, dan bertitik leleh rendah. Banyak digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan seperti untuk atap rumah. Logam dasar yang kelima adalah seng. Seng adalah unsur kimia dengan simbol Zn atau zinkum yang bernomor atom 30. Seng merupakan logam berwarna putih kebiruan dan berkilau dan bersifat diamagnetik. Maksudnya jika disentuh oleh magnet, maka dia akan menjadi medan magnet yang luas, besar. Seng merupakan jenis logam yang sering digunakan sebagai bahan pelapis baja agar tidak mudah berkarat. Logam dasar yang keenam adalah air raksa. Meskipun air, tapi air raksa adalah sebuah kelompok dari logam, yaitu merupakan unsur kimia dengan simbol Hg yang bernomor atom 80. Kita sering mengenal air raksa itu dengan sebutan merkuri. Air raksa merupakan logam yang berbentuk cairan dalam suhu ruang 25 derajat Celcius dan berwarna keperakan. Merkuri atau air raksa memiliki sifat kimia stabil, terutama di lingkungan sedimen, yaitu mengikat protein. Air raksa mudah menguap dan mengemisi atau melepaskan uap merkuri beracun walaupun pada suhu ruang. Ini begitu bahayanya dari merkuri. Merkuri banyak digunakan pada alat pengukur suhu dan tekanan udara, termometer, dan sebagainya. Logam dasar yang ke-7 adalah timah putih, atau cukup kita sebut dengan timah. Timah putih adalah unsur kimia dengan simbol Sn bernomor atom 50. Merupakan logam miskim atau logam pasca transisi yang berwarna keperakan dan dapat ditempa.
Timah tidak mudah teroksidasi dalam udara sehingga tahan dengan karat. Timah atau timah putih banyak digunakan untuk melapisi logam lain untuk mencegah karat pada logam utamanya. Berikutnya adalah contoh logam ringan dan pemanfaatannya. Logam ringan adalah logam dengan tingkat kerapatan yang relatif rendah, sehingga kita akan terasa ringan dalam mengangkat logam tersebut dibanding dengan logam-logam berat yang lain seperti besi misalnya. Logam ringan contohnya adalah, misalnya yang pertama adalah aluminium. Aluminium adalah unsur kimia dengan simbol Al dan bernomor atom 13. Aluminium merupakan logam berwarna keperakan kusam yang ringan dan kuat. Aluminium merupakan konduktor listrik dan panas yang baik. Dalam perangkat komputer sering kita lihat jika ada benda seperti ini adalah terbentuk dari aluminium. Banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama untuk membuat rangka pesawat terbang karena ringannya. Logam ringan yang kedua adalah magnesium. Magnesium adalah unsur kimia dengan simbol Mg dan nomor atom 12. Magnesium merupakan logam ringan dan padat yang berwarna abu-abu mengkilap. Dipadukan dengan aluminium, maka magnesium dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat rangka pesawat terbang. Juga digunakan pula pada bidang industri elektronik untuk membuat aneka perangkat elektronik seperti smartphone, tablet hingga laptop. Logam ringan yang ketiga misalnya adalah titanium. Titanium adalah unsur kimia dengan simbol Ti dan bernomor 22. Termasuk dalam jenis logam yang kuat dan tahan terhadap korosi atau karat. Berwarna putih dan sangat mudah untuk dibentuk. Biasanya digunakan untuk alloy pada pesawat luar angkasa, kerangka sepeda, dan pesawat terbang. Logam ringan yang terakhir, yang keempat, adalah barium. Barium adalah unsur kimia dengan simbol Ba dan bernomor atom 56. Merupakan logam putih keperakan dengan sedikit nuansa emas saat ultramurni. Barium memiliki bobot jenis menengah dan merupakan konduktor listrik dan panas yang baik. Barium digunakan sebagai bahan paduan timah untuk solder, paduan nikel untuk busi kendaraan, dan deoksidator baja bermutu tinggi. Baik, itu tadi adalah contoh-contoh dari jenis-jenis logam dan bagaimana pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.